melanjutkan materi yakni sholat di perjalanan dan sholat jenazah. Ketika kita perjalanan sudah jauh atau masafatil qasri, maka kita boleh jamak dan qasar. Sholat jamak itu pengertiannya adalah mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Contohnya ketika kita mau sholat maghrib dengan isya dikumpulkan jadi satu, namanya menggabungkan. Atau duhur dan asar dijadikan satu, itu namanya menggabungkan atau menjamakkan. Jadi sholat menggabungkan dua sholat menjadi satu, itu namanya jamak. Nah, jamak ini ada dua cara. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Jamak takdim ini artinya mengumpulkan dua sholat yang wajib dikumpulkan atau dilaksanakan pada awal waktu ataupun pada sholat yang pertama. Contoh ketika kita mau sholat jamak takdim duhur sama asar, dilakukan saat sholat duhur atau waktu duhur, maka dinamakan jamak takdim. Nanti sholat asarnya ditarik atau dikumpulkan pada saat waktu duhur. Yang kedua jamak takhir. Jamak takhir ini adalah mengumpulkan dua sholat yang wajib, dilakukan atau dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contoh ketika kita mau sholat maghrib sama isya, kok dilakukan di sholat isya, maka itu namanya jamak takhir. Jadi nanti maghribnya dilakukan pada waktu isya. Terus kita juga boleh qasar. Yang namanya qasar ini adalah meringkas. Ini yang boleh diringkas adalah sholat yang 4 rakaat. Ini sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Dan nanti prakteknya itu boleh dijamak dan dikosor. Nah, nanti jadi kosor jamak takdim ya. Pas sudah dikosor jamak takdim. Ini jika kosor jamak takdim duhur asar, maka yang dikerjakan sholat duhur dahulu baru asar. Jadi kalau sholat takdim itu yang dikerjakan harus yang awal dulu. Jadi kalau duhur dan asar, maka yang dikerjakan harus duhur dahulu baru sholat asar. Niat jamak ketika melakukan sholat yang pertama. Jadi ketika mau sholat jamak takdim, ini ketika takbiratul ihram diniati untuk jamak takdim. Contoh ketika mau sholat jamak takdim duhur sama asar, ketika sholat duhur ini niat mau jamak takdim. Yang penting kalau saya lupa, yang penting selama sholat sebelum salam dia niat mau jamak takdim. Dan dilakukan antara jeda sholat jamak antara sholat duhur dan asar ini harus nyambung, tidak boleh ada berhenti yang panjang ya. Terus yang kedua qasar jamak takhir. Nah, yang pertama syaratnya adalah ini niat jamak dalam waktu yang pertama. Jadi umumnya kita mau sholat jamak takhir isya, ketika sudah masuk waktu maghrib kita harus niati mau jamak takhir. Kalau jamak takhir itu bebas, tidak harus maghrib dulu, boleh isya dulu baru maghrib, karena waktunya sudah masuk semua. Jika niat qasar harus di ketika takbiratul ihram dan pelaksanaannya tidak harus bergabung mualat ya. Jadi niatnya tetap di takbiratul ihram. Terus yang kedua adalah tata cara sholat di pesawat. Jadi sholat di pesawat ini ada dua. Yang pertama sholat lihurmatil wakti, tidak usah wudhu dan tidak usah tayamum.
usolli fardhu dhuhri li hurmatil waqti. Sholatnya sambil duduk, Allahu Akbar, ketika rukuk ya menungkul sedikit, ketika sujud rodok mengisor. Nanti setelah selesai nanti harus i'adah, harus diulangi. Itu yang pertama. Jadi tidak usah wudhu, tidak usah tayamum, namanya lihurmatil waktu. Yang kedua, ada berpendapat tayamum boleh di pesawat, ya. Tapi harus paham caranya tayamum. Kebanyakan tidak paham tayamum, do praktek tayamum di pesawat. Itu ketika seandainya itu pun tayamum itu sah, itu kebanyakan para jamaah tidak pernah praktek tayamum. Tetapi tayamum di pesawat ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang tidak, karena yang namanya tayamum harus pakai debu yang hubarun. Sing hubarun sono bleduke ketika damu ki apa orane katok ngebul, niku namanya hubarun. Nah, di pesawat tidak ada. Itu oleh karena itu KBIH Salamah ketika sholat di pesawat pakainya lihurmatil waktu. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah di Makkah, Madinah hampir setiap waktu kita melaksanakan sholat jenazah. Oleh karena itu sangat disayangkan ketika sholat jenazah kita tidak ikut baik perempuan maupun laki-laki. Caranya gampang, karena di sana itu yang meninggal itu tidak satu orang, bahkan beberapa usia, ada yang tua, ada yang kecil, ada perempuan, ada laki-laki. Maka niatnya cukup usolli alaman sholla al imam lillahi ta'ala. Saya niat sholat mayit yang disolati imam. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Tadinya seperti usolli alaman sholla al imam. Setelah takbiratul ihram kita membaca Fatihah seperti biasa, terus takbir kedua kita bahas sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, terus kabir yang ketiga doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Kok rapal ya Allahumma firlahu cukup. Terus yang keempat, ini takbir yang keempat sunnah baca doa. Kok orang baca doa itu nggak apa-apa, setelah itu salam. Jadi sholat jenazah itu 4 takbir. Yang setelah takbir pertama Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga doa, yang keempat itu nanti sunnah baca doa.